Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Dikutip dari Kuarmada 1 TNI Angkatan Laut.mil.id, KRI Halasan 630 KRI HLS 630 merupakan satuan kapal cepat Satkat Kuarmada TNI Angkatan Laut. KRI Halasan 630 merupakan salah satu platform KCR 60 meter TNI Angkatan Laut diciptakan oleh PT PAL Indonesia. Selain KRI Kapak 625, KRI Sampari 625, KRI Tombak 629, dan KRI Kerambit 627. Dikutip zonajakarta.com dari Antara, KRI Halasan 630 yang memperkuat TNI Angkatan Laut merupakan buatan asli anak negeri. KRI Halasan 630 diluncurkan PT PAL Indonesia pada Jumat tanggal 4 Juli 2021. Peluncuran KRI Halasan 630 dilakukan di dermaga Ship Lab Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia. Dikutip zonajakarta.com dari Kemeninfo, Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh zonajakarta.com dari ezurnal.bppt.go.id, KRI Halasan 630 mempunyai spesifikasi panjang keseluruhan LOA 60 meter, lebarnya 8,10 meter, dan tinggi pada tengah kapal 4,85 meter. Berat muatan penuh KRI Halasan 630 displacement adalah 60 ton. KRI Halasan 630 memiliki mobilitas kecepatan kapal pada skala Beaufort 2 dan Sea State 1. Kecepatan maksimum Half Load Count 28 knot, kecepatan jelajah crossing 20 knot, kecepatan ekonomis 15 knot. Selanjutnya sistem persenjataan di KRI Halasan 630 berupa meriam utama 57 mm 1 unit, auxiliary gun 20 mm 2 unit, peluncur peluru kendali SSM 2 unit, dan recurve launcher. KCR 60 meter mempunyai kemampuan olah gerak yang tinggi, lincah dalam posisi tembak, dan mampu melaksanakan penghindaran dari serangan balasan lawan. KCR 60 meter KRI Halasan 630 ini memiliki ketahanan berlayar di laut selama 5 hari dengan jarak jelajah 2400 nautical mil pada kecepatan 20 knot dan mampu mengangkut 55 orang. Seperti KCR 60 meter lainnya, KRI Halasan 630 dirancang dengan kriteria kelayakan laut, tugas patroli hingga Sea State 3, kemampuan pengoperasian senjata hingga Sea Street Port. Kini KRI Halasan 630 nampaknya bakal makin gahar di lautan. Pasalnya, dikutip dari akun Instagram VTPAL_Indonesia pada 7 April 2022, KRI Halasan 630 rupanya makin gagah usai dipasangi main gun. Hai sobat Val, Minval mau kasih update KRI Halasan 630 nih. Kapal cepat rudal KCR 60 meter ketiga ini baru saja melakukan pemasangan senjata utama yakni main gun 57 mm Mk3. Tahukah kamu, KRI Halasan 630 sedang menjalani proses Bid for but not wide (FFBNW) di PT PAL Indonesia. FFBNW ini merupakan proses instalasi integrasi sistem sensor dan senjata yang dilakukan di fasilitas produk divisi kapal perang PT PAL Indonesia Persero. Proyek FFBNW ini merupakan salah satu upaya dalam menyelaraskan map gun mempercepat membangun kekuatan pokok komponen pertahanan menuju postur TNI Angkatan Laut yang ideal. KRI Halasan 630 merupakan sebuah kapal cepat rudal kelas Sampari, salah satu produk alutsista yang merupakan state of the art PT PAL Indonesia, di mana proses rancang bangun dilakukan oleh PT PAL. Nah, sobat PT PAL, semakin lengkap bukan kekuatan pertahanan unggulan TNI Angkatan Laut? Tulis di kolom komentar mengenai harapan kalian mengenai kapal cepat rudal buatan anak bangsa ini. Kita lanjut ke informasi lain. TNI uji coba alutsista lagi. Apakah itu? Mari kita bahas lagi ulasannya di sini.
Dari desainnya, satu unit Rampur Self-Propelled Howitzer TRV-1 Caesar 155 mm memang dapat dimasukkan ke dalam ruang kargo pesawat angkut C-130 Hercules meski dalam kondisi sangat ngepas. Toh, Caesar 155 mm dapat dimuat sukses ke ruang kargo C-130 Hercules. Dan untuk pertama kalinya, dirilis foto-foto yang memperlihatkan proses loading-unloading Caesar milik TNI Angkatan Darat dengan C-130 Hercules TNI Angkatan Udara. Mengutip dari akun Instagram Skadron Udara 31, satu unit SPA Caesar berhasil melakukan tahapan loading-unloading dengan menggunakan C-130 Hercules 1319 di Lanut Hussein, Sastra Negara, Bandung. Kegiatan tersebut tak lepas dari rencana gelaran latihan Garuda Shield 2022 yang akan dihelat pada 1-14 Agustus 2022. Mobilitas TRV-1 Caesar tentu tak bisa dilepas dari platformnya, yakni truk Serva 5. Sebagai informasi, Caesar 155 mm dipasang pada platform truk Renault Defensive 5 dengan pergerakan 6x6. Dengan platform truk tersebut, baik meriam, kru, dan amunisi bisa dibawa dalam satu unit sehingga bisa digelar lebih cepat. Truk Serva 5 sudah dirancang khusus dengan penguatan sasis. Bahkan ada teknologi yang diterapkan pada Rampur beroda yakni CTIS, Central Trail Insulation System. Untuk mengatur tekanan ban dari dalam kabin juga disematkan, sehingga Caesar bisa berjalan di beragam medan berat. Dalam gelar operasinya, Caesar membawa 6 awak, di mana untuk urusan kabin sudah dilengkapi perlindungan anti-nubika, nuklir, biologi, dan kimia. Lapisan bodi truk ini pun sudah dibuat tebal untuk menahan proyektil peluru kaliber 7,62 mm dan pecahan mortir kaliber 80 mm. Secara keseluruhan, bobot satu unit Caesar 155 mm mencapai 18,5 ton, sehingga memang masih masuk dalam batasan payload C-130 Hercules. Bila kelak Airbus A400M Atlas telah memperkuat TNI Angkatan Udara, maka dalam sekali mengudara pesawat itu bisa membawa 2 unit Caesar. Nah, jadi meriam ini cocok sekali bila dibawa ke tanah Papua untuk melakukan operasi menumpas KKB. Apakah rencana itu ada? Jelas, kemungkinannya ada, karena TNI sendiri telah melakukan persiapan uji coba angkut meriam ini pada pesawat Hercules miliknya. Jadi memang kedaulatan bangsa itu penting. Buat apa punya alutsista kalau hanya untuk diuji coba saja dan hanya untuk latihan? Tunggu saatnya, pasti alutsista TNI bakal diboyong ke sana untuk mengamankan kedaulatan NKRI. Bravo TNI! Nah, itu informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.